Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Gunawan. Saya merupakan salah satu mahasiswa di program studi hukum keluarga Fakultas Syariah yang ada di UINSI Samarinda. Tentu teman-teman bertanya-tanya, apa sih program studi hukum keluarga itu? Jadi sedikit saya jelaskan. Program studi hukum keluarga adalah salah satu dari jurusan yang ada di perguruan tinggi Islam. Di hukum keluarga ini sendiri, kita memiliki fokus kuliah di bidang hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan fikih. Akan tetapi, bukan hanya itu saja yang kami pelajari, bukan hanya itu saja yang kami dapatkan. Tentu ada pelajaran-pelajaran lain, tentu ada mata kuliah lain yang kita pelajari seperti hukum perdata, hukum pidana, muamalah, terus kewirausahaan dan sebagainya. Maka dari itu saya mengajak kepada kawan-kawan semua untuk berkuliah di UINSI Samarinda, khususnya di program studi hukum keluarga sendiri. Baik, di sini saya akan membuatkan video tentang kasus peradilan anak, contoh kasus peradilan anak yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sistem peradilan anak itu merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana, yang tentu saja itu berbeda dengan proses pidana terhadap usia dewasa, karena anak-anak sendiri mempunyai hukum peradilannya sendiri yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga sudah ada di undang-undang. Contoh kasus yang akan saya angkat pada kali ini adalah kasus pembakaran sekolah yang dilakukan oleh siswi Madrasah Ibtidaiyah di Polokarto, Kecamatan Sukoharjo. Siswi berinisial V berumur 11 tahun yang mana ia di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah melakukan pembakaran terhadap sekolahnya dikarenakan ia sakit hati dan juga merasa jengkel kepada teman-temannya yang selalu membuli dia, yang selalu merundung dia, sehingga psikologis siswi tersebut terganggu dan ia emosi kemudian membakar sekolahnya tersebut. Kebakaran tersebut pertama kali diketahui oleh Sri Indarsi, warga yang tinggal di sekitar madrasah tersebut. Mengetahui adanya asap yang muncul dari sekolah tersebut, ia kemudian memberitahukan kepada suaminya yakni Jarot. Setelah itu, Jarot memanggil para tetangga untuk mendekat ke ruang kelas yang terbakar. Kemudian mereka sempat mengira jika kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik atau masalah lainnya, karena tiba-tiba saja sekolah tersebut mengalami kebakaran. Oke, setelah para warga berhasil memadamkan api yang ada di tempat tersebut, kemudian mereka melihat ada beberapa korek api kayu yang tercecer di sekitar situ. Kemudian warga langsung melaporkannya kepada pihak guru, pihak sekolah, kemudian pihak sekolah melaporkannya kepada kepolisian. Dari hasil penyelidikan di lokasi ditemukan korek api yang berceceran, sehingga diduga kejadian ini dilakukan oleh seseorang yang tidak profesional atau tidak memiliki pengalaman untuk melakukan kejahatan. Akhirnya siswi berinisial V tersebut mengaku kepada pihak sekolah dan juga pihak kepolisian bahwa ialah yang telah melakukan
pembakaran terhadap sekolahnya itu, karena ia merasa kesal, ia merasa jengkel terhadap teman-temannya yang selalu membuli dia setiap harinya. Kapolres sekitar, yakni AKBP Ruminio, mengatakan bahwa berhubung pelaku tersebut, yaitu siswi berinisial V tersebut, masih di bawah umur, maka kepolisian meminta untuk tidak membesar-besarkan masalah ini agar menjaga psikologis anak tersebut. Ia pun mengatakan bahwa pelaku terancam pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan juga pasal 406 KUHP tentang perusakan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun. Akan tetapi karena pelaku tersebut masih di bawah umur, yakni umurnya tadi masih 11 tahun, maka kepolisian memastikan proses ini akan dilakukan dengan hukum acara anak, sehingga anak tersebut bisa dipastikan tidak dimasukkan di dalam sel, dimasukkan dalam penjara, akan tetapi akan diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan untuk dibina, untuk dibimbing psikologis anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak lagi mengulangi kejahatannya itu. Oke, dapat kita lihat dari kasus tersebut bahwa seorang anak yang masih di bawah umur apabila melakukan tindak kejahatan, tindak kriminal, ia akan dikenakan hukum acara anak atau hukum peradilan anak yang tentu saja berbeda dengan hukum yang diberikan kepada orang dewasa. Seperti yang dijelaskan pada pasal 45 sampai 47 yang ada di KUHP, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, ia akan dikenakan salah satu di antara dua pidana, yaitu pidana pokok dan juga pidana tambahan. Anak tersebut akan dikenakan pidana pokok, yakni pidana dengan syarat. Ia akan diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan untuk dibina, untuk dibimbing psikologisnya, kemudian dibimbing mentalnya, sehingga anak tersebut bisa kembali seperti anak-anak normal pada umumnya, dan diharapkan kepada pihak sekolah tersebut untuk memberikan edukasi lebih lanjut kepada siswa-siswanya agar tidak ada lagi terjadi pembulian, perundungan kepada salah satu murid-muridnya. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari saya terkait kasus peradilan anak yang ada di Indonesia. Saya Aditya Gunawan, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.